Kekeringan 3 tahun setengah. Maka Tuhan memerintahkan Elia untuk dipelihara di tepi sungai Kerit. Dan kemudian burung gagak diperintahkan untuk bawa roti daging dari istana pagi sore. Kekeringan, makan hamburger pagi sore. Itu juga iman saya buat saudara. Dunia boleh kering, tapi saudara pasti tetap makan enak, karena Tuhan yang kasih makan saudara. Amin. Kemudian setelah sungai Kerit itu mulai kering, Tuhan bilang, sekarang aku akan memeliharamu lewat seorang janda di Sarfat. Pergi ke Sarfat, jumpai seorang janda. Seorang janda ini punya anak perempuan, dan kemudian Elia menemui janda ini dan bilang, kasih aku air minum. Waktu dia mau ambil air minum, Elia bilang gini, oh iya, jangan lupa, bawain aku juga sepotong roti, karena lapar nih. Lalu janda ini bilang begini, tahu nggak yang aku punya? Cuman tepung di tempayan yang sedikit dan minyak di buli-buli yang sedikit. Sebentar aku akan olah jadi roti, lalu bagi 2 sama anakku perempuan, makan. Setelah itu kami mati, karena besok mau makan apa nggak tahu. Kemudian Elia bilang begini, ini udah dijelasin nih, aku bikin roti, habis itu habis. Tapi Elia bilang begini, buatkan dulu roti kecil buat aku, roti bundar kecil, baru kamu buat kamu dan anak-anakmu. Lalu dibuatlah roti kecil bundar buat Elia. Dan hasilnya, ini yang terjadi, hasilnya. Sebab beginilah firman Tuhan, yuk kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Yuk pelan-pelan kita baca, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu, tepungnya apa? Tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kekeringannya tadi saya bilang berapa tahun? 3 tahun setengah. Di tepi sungai Kerit, Elia berapa lama? Dari literatur yang saya baca, 6 bulanan. Tapi kemudian Elia pergi ke janda di Sarfat. Dan janda di Sarfat punya tepung, punya minyak, tapi Elia kasih tahu caranya supaya minyaknya tetap banyak, caranya supaya tepungnya tetap banyak adalah kamu kasih dulu sedikit. Maka saya menulis seperti ini, berkat untuk 1 kali makan ditambah kemurahan hati. Di dalammu ada roh yang beda. Yang percaya boleh angkat tangannya, yang percaya boleh bilang amin. Di dalammu ada roh Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawimu murah hati. Dia gak kasih malaikat untuk tebus, dia kasih anak yang paling disayang, dikasih kesayangan sorga buat saudara. Bapa di sorga murah hatinya keterlaluan. Dan di dalammu sudah ada roh murah hati. Yang sedikit di tanganmu jangan khawatir. Kalau engkau ngerti bahwa untuk membuat jadi tetap banyak apa yang ada di tanganmu, caranya adalah murah hati. Yang sedikit disertai dengan murah hati. Tadi untuk 1 kali makan saja tepungnya, tapi akhirnya bisa sampai akhir hujan turun, berarti 3 tahun. 3 tahun berapa hari? 1000 hari lebih. Tadinya buat 1 hari makan doang, 1 kali makan, bukan 1 hari, 1 kali makan. Tapi disertai murah hati, akhirnya menghasilkan apa? Untuk 1000 hari makan. Jadi banyak bersama Tuhan. Amin. Makanya dunia bilang begini, hemat pangkal, hemat pangkal. Tapi Alkitab bilang apa? Ada orang yang menyebar harta, tapi tambah apa? Janda di Sarfat punya sedikit. Elia bilang, bikinin dulu yang kecil buat aku. Dan bersyukur janda ini murah hati. Kalau janda ini bilang, sorry, buat gua aja gak cukup, sama anak gua mati, lu lagi minta, sorry. Saya percaya habis tepungnya hari itu, minyaknya hari itu. Tapi ketika dia sadar dalam hidup ini butuh murah hati, bilang kanan kirinya, dalam hidup ini butuh murah hati. Bilang jangan pelit. Amin. Ada orang menyebar harta tambah kaya. Baca terus 2-3. Ada yang menghemat secara, ini bukan hemat doang, hemat secara, baca lagi ya sekali lagi, ada yang
hemat secara, ini bahasa Betawinya apa? Ada yang kopet. Benar nggak kopet? Hah? Oh, bahasa Sunda, benar bahasa Sunda. Ada yang koret, jangan kikir. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kekurangan. Kalau di tanganmu sedikit, supaya yang sedikit itu berlanjut panjang. Sekarang saudara tahu rahasianya. Tahu rahasianya. Di dalammu ada roh Yesus, roh Bapa Surgawi yang murah hati. Kamu tidak berusaha murah hati. Kamu tidak sedang berusaha sampai jadi orang murah hati. Saya mau bilang, di dalammu ada benih murah hati. Ada benih yang Bapa Surgawi taruh. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, kasih tahu benih itu ada di dalammu. Keluarkan itu ketika engkau murah hati. Saya percaya engkau tidak akan kekurangan. Engkau justru akan bertambah-tambah. Amin. Saya suka bahasa Inggrisnya, The Message Bible. The world of the generous. Dunianya orang yang murah hati. Get larger and larger. Sedikit yang di tanganmu, tapi kalau engkau murah hati, duniamu, koneksi, pertemananmu, berkatmu, kesehatanmu, keuanganmu tambah besar dan luas. The world of the stingy. Stingy ya bacanya. Pelit. Dunia orang kopet, pelit. Smaller and smaller. Apa yang buat kita tidak takut dengan yang sedikit di tangan kita? Sama-sama bilang, saya punya roh murah hati. Itu yang buat duniamu tambah besar dan luas. Dunia ini butuh orang-orang yang tampil beda. Dan saya berdiri di hadapan orang-orang yang tampil beda. Kasih kekuatan kanan kirinya, bilang di dalammu ada roh yang berbeda. Bilang kamu anak Allah. Kamu bukan anak-anak dari dunia ini. Bilang kamu anak dari kerajaan surga. Bilang lingkunganmu, keluargamu, dunia di mana engkau tinggal butuh jawaban doa. Kamu jawaban doa atas apa yang dibutuhkan di dunia ini. Yuk kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa.